Video ini saya buat atas dasar video ini gak penting ya, gak penting, gak ada manfaatnya video ini, tidak ada faedahnya, tetapi kita tetap terus menyaksikan 90% lebih ya. Video ini gak penting buat apa. Cuma kita sudah melihat Tuhan sudah mendidik saya, Tuhan sudah mendidik saya, menunjukkan dengan sejelas-jelasnya bahwa manusia itu ada orang di luar. Apa ya? Gimana? Masih nyari-nyari video yang bagus, video-video yang kamu pikir bisa memuaskan kebutuhan batinmu supaya kamu happy. Masih nyari-nyari video. Ente masih nyari-nyari video. Masih nyari-nyari kesenangan secara instan. Yang jelas, saya berterima kasih pada Tuhan sudah Tuhan itu sungguh nyata. Dia menunjukkan kepada saya, Dia dengan jelas, dengan sejelas-jelasnya bahwa manusia itu gini sifatnya, gini gitu ya. Om Satyau di jalanan di kota Palembang. Syaiton sukses. Wah, keren. Sip. Syaiton sukses menenggelamkan pemikiran manusia. Ya. Baik itu dari segi agama, baik itu dari segi agama, baik itu dari segi edukasi, gitu. Nanti semua akan diadili, akan dihakimi. Apakah orang-orang itu ya, orang-orang yang kaum pembohong, suka berbohong, suka bersandiwara, tidak menutupi kebaikan, contohnya ya, karena kan yang sesuai dengan teacher ya, saya di bidang pendidikan, di bidang edukasi, di bidang pengembangan sumber daya manusia Indonesia, khususnya di kota saya.
nanti akan diadili Anda ya, orang tua yang menutupi kebenaran, yang tidak menjelaskan kepada anaknya, yang tidak memperjuangkan hak pendidikan, hak edukasi untuk anaknya itu didorong untuk mendapatkan menyerap ilmu pengetahuan di sekolah dan dimanapun, termasuk salah satunya bertemu dengan orang-orang yang sudah terlihat ada edukasi. Itu ada hak putra putri mereka sendiri. Mereka menutupi kebenaran tersebut. Sukses, setan sukses ya. Yang sukses itu bukan kita ini yang manusia yang banyak diceritakan ya. Kalau dari segi finansial, kekayaan harta benda ya oke lah, mereka ada yang sukses. Syaitan lebih sukses lagi, dia menenggelamkan pemikiran manusia. Jangan dikasih tahu anaknya ada kebaikan edukasi, diemin aja, nggak usah dikasih tahu. Kecuali saya bertemu ada ayah bunda yang pemikirannya masih pure di dalam satu sisi yang untuk bidang hak anaknya, hak putra putrinya ya. Karena saya udah tahu selama ini ada siswa yang dari orang tuanya, yang jelas dari orang tua lah yang mengarahkan anaknya untuk kalau di sekolah, ini contoh kalau di sekolah dengerin dulu, itu ada yang bicara, yaitu gurumu sedang menjelaskan, bapak ibumu di sekolah itu dia menjelaskan, menerangkan suatu knowledge, you should listen carefully. Itu orang tua yang memberikan kepada anaknya, ini loh rules, etika, adab di sekolah itu untuk memenuhi hak anaknya. Kalau orang tua yang pembohong, pemalas, munafik, tahu nggak apa, mereka tuh nggak mau keluar duit intinya. Beda ya dengan orang-orang tertentu yang saya mengasihi mereka karena mereka memang sungguh ingin niat belajar. Ada pengecualian karena mereka sungguh-sungguh gitu ya, gitu. Gak apa-apa, tetap aja silakan aja bersandiwara terus, semuanya akan dihakimi. Ya, akan dihakimi, awas akan dihakimi nanti. Rules, peraturan, adab di berbagai tempat, adab di sekolah, adab dengan orang yang lebih tua, adab dengan orang yang memberikan ilmu, adab-adab yang lain-lain. Alhamdulillah, saya puji Tuhan, bersyukur ya diberikan bahwa, karena sebelum saya berusia 30 tahun ya, sebelum saya berusia 30 tahun, sebelum saya berusia 25 tahun, saya nggak tahu loh bahwa manusia ini beragam sifatnya. Gitu ya, seru ya. Kita bersyukur terus bahwa kita diberikan kebaikan, kita ketemu teman-teman kerja kita yang baik, ada orang yang mengajak kita kerja, yang memberikan kita pekerjaan, yang menambahkan kita rezeki
yang dia menyapa, yang dia menanyakan gimana kabarnya, gimana kabar keluarganya, gimana kabar apa yang terjadi gitu. Contohnya seperti itu ya. Seru. Di jalanan Om Satsiao itu berjalan keliling. Ya itu tadi hubungannya. Apa hubungannya? Yaitu setan sukses. Ya, saya nggak perlu menjelaskan panjang lebar ya. Yang jelas mereka juga terkena istidraj. Jadi sehingga kesimpulannya, bersyukur, alhamdulillah, puji Tuhan kita diberikan hati yang damai, hati yang ingin memikirkan. Manusia itu ada dua, mungkin ada tiga. Manusia itu misalnya ya, ada orang yang berpikir untuk diri dia sendiri, ada orang yang berpikir untuk diri dia sendiri dan keluarganya, katakanlah seperti itu. Dan di satu sisi yang berbeda, apa ya, ada orang ya, ini kita berbicara kasta ya. Ada orang yang dia itu memang terlahir di dunia entah mendapatkan yang tersimpan di langit itu turun begitu dia lahir, dan di saat yang tepat orang tersebut akan, dia kehidupannya memikirkan orang banyak, bukan memikirkan diri dia sendiri dan keluarga dia sendiri, gitu ya. Nah gitu, jelas kita bersyukur, alhamdulillah, segala sesuatu itu ada balasan gitu. Orang yang bohong, orang yang baik, orang yang jujur, orang yang niatnya ingin, dia punya niatan bangun tidur, sebelum tidur dia memikirkan kebaikan, dia ingin memberkati, menambah kebaikan kepada orang lain. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalam kumpulan orang-orang yang memang sungguh-sungguh ingin bersumbangsi, karena niat baik saja sudah dinilai sebagai kebaikan, sudah dicatat ya gitu. Sebenarnya saya tuh ingin menginginkan bahwa yang tadi, orang tua yang menutupi kebenaran, yang tidak mendidik akhlak dengan putra-putrinya, ada rules, ada etik. Di sekolah misalnya, di public place, ada hal-hal yang harus dijaga, yang harus dipatuhi, tidak boleh dilanggar. Dan termasuklah mereka menutupi karena dibisikin oleh syaitan tadi. Makanya tadi ada omongan syaitan itu sukses, keren ya. Saya senang bisa ketemu dengan ayah bunda yang dia punya pemikiran untuk anaknya. Nah, sekolah, Bapak carikan uang untukmu, sekolah yang benar, sekolah yang disiplin, tepat waktu, serap ilmu yang ada, pelajari, lihat kejadian di sekitar, ambil kebaikan dari orang tersebut, dengerin dulu,
ya. Karena apa? Hanya orang yang pikirannya masih bersih, dia mau memajukan anaknya. Bapak ibu carikan duit untukmu, sekolah yang semangat. Salah satunya itu om itu sudah mengingatkan kebaikan. Bapak panggil om itu supaya ke rumah, supaya kamu lebih baik, berkembang pengetahuan bahasa Inggris. Seru ya, seru itu. Seru. Bener-bener saya ya sudah tahu lah gambarannya seperti apa masyarakat. Seru ya, seru pokoknya. Ya tetap aja berbohong, bersandiwara. Yang baik akan baik, yang buruk, yang jahat, yang memang niatnya suka memanfaatkan kebaikan orang lain, yang suka menyusahkan orang lain, mengambil hak orang lain, yang tidak tahu berterima kasih, tidak mau untuk melihat, membuka buku yang berisi etika yang ada, tidak mau membuka pemikirannya, semua akan diadili ya, termasuk saya. Saya itu paling suka ngelihat video yang real. Kalau yang di HP kayak gini nggak suka saya. Saya suka ngelihat pemandangan yang asli, pemandangan yang genuine. Oh, seperti ini kita melihat, oh manusia ini ketika kita berjalan, terus kita berjalan melihat, melintasi orang-orang yang sudah, mereka melihat kita, dan kita finally we know that, oh itu sifatnya ya. Ada yang mau menyapa, ada yang mau sekedar ibaratnya tuh salaman itu sebagai simbol bahwa ya misalnya ya, saya nggak butuh jasa kamu, tapi saya lihat kamu memberikan kebaikan, menyebarkan kebaikan. Mana ada orang yang menyebarkan kebaikan? Gak ada yang mensupport ya, sendirian loh, berjuang sendirian, itu keren baru ya. Itu masalah mereka tidak mau, itu sudah bukan lagi urusan saya hanya menyampaikan aja. Pada akhirnya semua akan diadili ya, cari, tapi ya sudah, jangan terlalu panjang, banyak ceramah-ceramah, males kita dengerin ceramah ya. Ceramah itu nggak usah terlalu lama. Habis itu tunjukkan sikap kepedulian, tunjukkan dengan suri tauladan. Kalau saya lebih suka dengan orang tidak banyak omongan yang terlalu banyak manis-manis, omong kosong kayak kucing. Saya lebih suka dengan orang yang bicaranya segini, bicaranya 1-2 kalimat, tetapi dia menunjukkan sikap yang kita bisa meneladani dia. Demikian, terima kasih Om Sial. Terima kasih ya, semangat. Putar lagi aja videonya ini ya, supaya bisa meresapi. Makasih.